Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Ilmu dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai landasan konstitusional pembentukan peraturan perundang-undangan. Kita ketahui bahwa peraturan perundang-undangan itu prinsipnya dibuat oleh yang berwenang. Selanjutnya, setiap peraturan perundang-undangan itu mempunyai dasar pengaturannya dalam Undang-Undang Dasar 45. Dasar inilah yang lazim disebut dengan landasan atau dasar konstitusional pembentukan peraturan perundang-undangan. Kalau kita amati dan juga cermati, kewenangan membentuk undang-undang itu ada lembaga yang membentuknya, kemudian juga ada dasar konstitusionalnya, dan juga normanya ada. Yang pertama, lembaga yang diberikan kewenangan untuk membentuk undang-undang adalah DPR. Landasan atau dasar konstitusionalnya pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang menentukan DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kemudian pasal lain yaitu pasal 21 menentukan anggota DPR berhak mengajukan RUU. Selanjutnya lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar adalah DPD. Dasar konstitusionalnya pasal 22D ayat 1. DPD di sini dapat mengajukan RUU kepada DPR terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan daerah. Dan yang terakhir yang diberikan kewenangan untuk membentuk undang-undang adalah Presiden. Dasar konstitusionalnya pasal 5 ayat 1 yang menentukan Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. Selanjutnya, kalau kita bandingkan antara fungsi legislasi di Indonesia dengan teori, maka teori mengenai legislasi ini mengacu pada teori pembagian cabang kekuasaan negara oleh John Locke dan Montesquieu, bahwa fungsi legislasi atau membentuk undang-undang dilaksanakan oleh lembaga legislatif. Konstitusi Indonesia memberikan kewenangan membentuk undang-undang dilaksanakan secara bersama-sama oleh lembaga legislatif yaitu DPR dan lembaga eksekutif yaitu Presiden. Kalau kita bandingkan antara ketentuan sebelum perubahan atau sebelum amandemen dan setelah amandemen, ada perbedaan yang cukup mendasar. Yang pertama kita tinjau pasal 5 ayat 1. Sebelum amandemen ditentukan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Tetapi begitu di amandemen, pasal 5 ayat 1 diubah menjadi Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. Sedangkan di pasal 20 ayat 1 diubah yang menentukan DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Yang sebelumnya ditentukan bahwa tiap undang-undang menghendaki persetujuan DPR. Jadi dengan amandemen Undang-Undang Dasar 45 terjadi perubahan yang cukup mendasar dari Presiden ke DPR. Sekarang kekuasaan memegang kekuasaan membentuk undang-undang itu ada pada DPR. Kemudian juga saya ingin menjelaskan mengenai dasar konstitusional pembentukan undang-undang yang dilaksanakan secara bersama antara DPR dan Presiden.
Yang pertama, setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Ini diatur dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Kemudian, jika RUU tidak mendapat persetujuan bersama, RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Ini diatur dalam pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 45. Kemudian, Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Pasal 20 ayat 4. Dan yang terakhir, dalam hal RUU yang telah disetujui bersama, tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari sejak RUU tersebut disetujui, maka RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar 45. Jadi, di sini tanpa atau dengan tanda tangan Presiden, undang-undang menunggu dulu 30 hari itu tetap sah berlaku. Selanjutnya, kewenangan lain ialah kewenangan membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Lembaga yang diberikan kewenangan adalah Presiden, sedangkan dasar konstitusionalnya adalah dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Perpu. Sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi, hak ini diberikan kepada Presiden sehingga orang sering kalau Presiden menentukan itu termasuk dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, maka Presidenlah yang paling berwenang menentukan. Kita paling hanya mendiskusikannya, tetapi keputusan akhir ada pada Presiden. Itulah yang diberikan sebagai hak subjektif Presiden, karena tidak ada ukuran yang objektif. Nah, dalam perkembangannya, lahirlah putusan MK nomor 138 garis miring PUU 7 Romawi 2009, ada 3 syarat sebagai parameter untuk menentukan kegentingan yang memaksa bagi Presiden dalam menentukan Perpu. Yaitu yang pertama, adanya keadaan, yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang, sedangkan yang kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum. Atau ada undang-undangnya tetapi tidak memadai. Sedangkan yang ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa, karena akan memerlukan waktu yang cukup, lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk segera diselesaikan. Kemudian selanjutnya adalah kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang lain yang diberikan kepada Presiden. Yang pertama adalah peraturan pemerintah, lembaga yang diberikan kewenangan Presiden. Dasar konstitusionalnya pasal 5 ayat 2 yang menentukan Presiden menetapkan PP untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Sedangkan yang kedua dikeluarkan juga oleh Presiden, peraturan Presiden. Landasan konstitusionalnya pasal 4 ayat 1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dan yang terakhir adalah peraturan daerah, yang diberikan kewenangan oleh konstitusi adalah pemerintah daerah. Dasar konstitusionalnya pasal 18 ayat 6 yang menentukan pemerintah daerah berhak menetapkan perda dan peraturan-peraturan lain
untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Jadi itulah yang jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 45 beserta dasar konstitusionalnya. Yang lain-lain tidak disebutkan secara eksplisit di sini. Ya, ini ya. Nanti kalau ingin lebih jelas lagi, lebih komplit lagi bicara mengenai peraturan perundang-undangan, lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Kalau kita bicara mengenai peraturan perundang-undangan, kita akan membedakan mengenai landasan keberlakuan. Yang pertama, landasan filosofis, yang kedua landasan sosiologis, dan yang ketiga landasan yuridis. Landasan filosofis selalu dikaitkan dengan falsafah negara kita, ya, mengenai cita hukum negara kita, ya, yang ada dalam Pancasila dan juga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 45. Sedangkan landasan sosiologis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Ya, jadi sekali lagi landasan sosiologis ini didasarkan pada kondisi masyarakat kita. Ya, landasan sosiologis itu sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Sedangkan yang ketiga, landasan yuridis, yaitu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan-aturan yang ada. Sedangkan landasan yuridis yang lainnya terkait dengan persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Ada beberapa prinsip peraturan perundang-undangan yang harus dikuasai betul oleh kita semua. Yang pertama bahwa dasar peraturan perundang-undangan itu selalu peraturan perundang-undangan. Tidak bisa jenis lain. Misalnya didasarkan pada putusan MK, putusan pengadilan, atau yang lain-lain selain bukan peraturan perundang-undangan. Ya. Kemudian juga hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. Tidak semuanya. Ya, tapi dalam praktek ini sering tidak konsisten gitu ya, sehingga peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan atau dasar hukum mengingat itu banyak sekali. Ya. Kemudian juga kita mengenal azas peraturan perundang-undangan baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan lama. Lex posteriori derogat legi priori. Kemudian selanjutnya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Lex superiori derogat legi inferiori. Dan selanjutnya peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Lex specialis derogat legi generali. Asas berikutnya atau prinsip berikutnya, setiap jenis peraturan perundang-undangan materinya berbeda. Ya. Kemudian peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dicabut atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi. Jadi sederajat atau lebih tinggi, tidak boleh turun ke bawah. Itu yang harus Anda ingat betul. Ya. Nah, kemudian juga kita mengenal ada beberapa peraturan perundang-undangan yang diatur di
luar pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 12 2011. Nanti Anda dalami lagi pasal 8. Kita mengenal ada jenis lain selain yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 12 2011. Ya. Nah, untuk lebih jelas saya ingin mengajak melihat contoh ya mengenai dasar konstitusional pembentukan peraturan perundang-undangan. Setiap dasar konstitusional pembentukan peraturan perundang-undangan itu dimuat dalam mengingat atau dasar hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dasar hukum lazimnya diawali dengan kata mengingat. Dasar hukum itu memuat yang pertama, dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, sedangkan yang kedua, peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kita konsisten, dua ini saja yang dijadikan patokan. Tetapi dalam praktek, muncullah berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait, atau kadang-kadang dikait-kaitkan, gitu ya, gini. Tapi sebetulnya kalau kita konsisten ya hanya dua saja, ya, ini ya. Nah, ini contoh-contoh, gitu ya. Nanti Bapak dan Ibu, adik-adik semuanya bisa melihat contoh yang sudah ada dalam berbagai undang-undang. Kalau undang-undang yang berasal dari DPR, pasti dasar mengingatnya pasal 20, pasal 21, dan seterusnya. Ya. Pasal 5 ayat 1 tidak masuk di sini, karena pasal 5 ayat 1 adalah untuk pemerintah. Sebaliknya, kalau RUU itu datang dari Presiden, maka dasar mengingatnya pasal 5 ayat 1. Ya, itu yang perlu dalami pada waktu Anda melakukan penelitian pada undang-undang. Apakah ini berasal dari DPR, apakah itu berasal dari Presiden. Kalau terkait dengan Perpu, maka dasar mengingatnya selalu pasal 22 ayat 1. Ya, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Kemudian kalau peraturan pemerintah, ya, maka dasar hukum mengingatnya pasal 5 ayat 2 dan juga peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Kemudian kalau Perpres, maka dasar hukum mengingatnya pasal 4 ayat 1 dan juga bisa pasal-pasal atau undang-undang peraturan perundang-undangan lainnya. Ya, ini ya. Kalau mengenai Perda, maka pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 45. Ya. Nanti Anda bisa cek ke berbagai contoh yang bisa membuktikan bahwa memang inilah landasan konstitusional pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk yang lain-lainnya juga tergantung pada perintah dari undang-undang yang lebih tinggi ataupun dari kewenangan yang menjadi sumbernya. Demikian pada pertemuan ini. Ya, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa menjadi penjelasan dari hal-hal yang sekarang sering menjadi diskusi dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Saya harapkan Anda bisa mengambil contoh-contoh yang ada, gitu ya, sehingga mengenai dasar-dasar konstitusional ini akan lebih jelas. Demikian, terima kasih. Sampai ketemu kembali. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.